Topmania, sesaat lagi kita belajar dan perdalam pengetahuan ilmu agama Islam kita dengan mengikuti pengajian rutin dari penyuluh agama Islam Kemenak Kabupaten Brebes. Dari studio, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar radio Top FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam agama yang mengajarkan toleransi, agama yang mengajarkan tolong-menolong dalam kebaikan, dalam kebajikan, dan dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong-menolong dalam kebajikan mempunyai arti yang sangat luas. Tolong-menolong tidak harus mendermakan harta, benda, ataupun tenaga, tetapi juga memberi nasihat kepada orang yang perlu diberi nasihat pun termasuk adalah perbuatan menolong. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk menolong orang yang suka menganiaya, yaitu dengan jalan mencegahnya dari perbuatan aniaya tersebut. Sebagaimana digambarkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Unsur akhaka dzaliman aw madluman." Qala "Ansuru madluman, fa kaifa ansuru dzaliman?" Qala Nabi, "Uhjus an dzulmihi fadzalika nasruh." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang artinya, tolonglah saudaramu, baik dia yang menganiaya atau yang dianiaya. Di antara sahabat ada yang bertanya, "Ya Rasul, kami dapat menolongnya jika dia dianiaya. Lalu bagaimana kami menolong jika ia orang yang menganiaya?" Kemudian Nabi menjawab, "Kau cegah dia dari penganiayaan, maka itu berarti kau telah menolongnya dari penganiayaan." Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, sebagaimana diterangkan para alim ulama pakar hadis, bahwa hadis yang riwayat Imam Bukhari Muslim adalah hadis kualitas terbaik dalam kesohihannya. Para pendengar radio Top FM yang dimuliakan oleh Allah, demikian itu pengertian dari tolong-menolong dalam kebaikan. Melalui ucapan, termasuk di dalamnya adalah mencegah kemungkaran, memberi nasihat kepada orang-orang yang berbuat zalim, kepada orang-orang yang berbuat jahat atas orang lain, dengan kita memberikan dia nasihat, dengan kita memberikan dia tutur kata yang baik untuk menghentikan perbuatan jahatnya dia, berarti kita telah berlaku tolong-menolong dalam hal kebaikan, yaitu dengan mencegah seseorang melakukan perbuatan-perbuatan zalim, perbuatan-perbuatan jahat, yang mana tentunya kita juga harus bisa melihat situasi dan kondisi dalam memberikan nasihat terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Karena seringkali dalam persoalan-persoalan yang semacam ini
tentunya akan menimbulkan mafsadat atau menimbulkan reaksi perlawanan dari orang-orang yang kita nasihati atau dari orang-orang yang kita hentikan dari perbuatan-perbuatan jahatnya. Oleh karena itu, kewajiban untuk tolong-menolong tetap berlaku dengan mempertimbangkan bahaya yang ditimbulkan apabila kita melakukannya tanpa perhitungan dan tanpa strategi yang benar. Oleh karena itu, tentunya kita harus bijak ketika menemukan kasus-kasus yang semacam ini, menemukan orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan jahat atas orang lain, dan kita berkehendak untuk menghentikannya ataupun meluruskannya ataupun memberikan nasihat kepadanya, tentu harus mempertimbangkan dampak, mempertimbangkan reaksi dari orang yang akan dinasihati, dan tentunya kita harus bisa memilih saat yang tepat ketika kita hendak menghentikan ataupun memberikan nasihat kepada mereka. Para pendengar Radio Top FM yang dimuliakan oleh Allah, untuk lebih jelasnya marilah kita fahami firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertera dalam surah At-Taubah ayat 71. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Yang kurang lebih artinya, dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh untuk mengerjakan perbuatan yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Sebagai orang mukmin, tentu kita berkeinginan agar teman kita memperoleh kebahagiaan. Oleh karena itu, ia harus menyuruh mengerjakan perbuatan yang ma'ruf. Ia juga tentu tidak ingin membiarkan temannya terjerumus dalam kemaksiatan. Oleh karena itu, ia harus memperingatkan temannya agar tidak berbuat yang mungkar, sebab pada hakikatnya orang-orang yang mukmin satu dengan lainnya adalah bersaudara, sebagaimana telah digambarkan dalam firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mendapatkan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar Radio Top FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah selazimnya orang-orang yang bersaudara tidak menghendaki adanya perpecahan. Oleh karena itu, satu dengan yang lain tidak boleh saling mencari kemenangannya sendiri-sendiri. Kita harus menerima nasihat orang lain jika kita ingin nasihat kita dihargai orang. Kita juga harus menghargai pendapat orang jika kita ingin pendapat kita tidak diremehkan oleh orang. Sebab pada hakikatnya kedudukan manusia adalah sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kedudukannya sebagai hamba Allah, sama kedudukannya sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah. Tidak ada seorang pun dari hamba-hamba Allah yang lebih mulia dari yang lain, kecuali karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini telah disebutkan oleh Allah, telah difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu sekalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal, lagi Maha waspada. Para pendengar Radio Top FM yang dimuliakan Allah, dan mudah-mudahan kita menjadi golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, agar kita menjadi golongan orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ketakwaan, bukan karena harta benda, bukan karena jabatan, dan lain sebagainya. Dari ayat tadi kita dapat memperoleh pengertian bahwa semua bangsa yang tersebar di jagat raya ini adalah keturunan yang sama, yaitu dari ayah Adam dan ibunda Hawa. Perbedaan warna kulit, perbedaan bangsa, dan perbedaan tempat berpijak bukanlah merupakan penghalang untuk kita saling mengenal menuju persaudaraan. Kita perlu menyadari perlunya hubungan antara sesama hamba Allah dalam melaksanakan tugas-tugas hidup. Lantaran kita makhluk sosial yang tidak akan bisa melepaskan diri dari masyarakat yang pada hakikatnya saling membutuhkan satu sama lain. Dengan demikian kita harus menumbuhkan kesadaran untuk memelihara persaudaraan serta menjauhkan diri dari perpecahan. Sebab yang demikian itu merupakan realisasi pengakuan bahwa hidup bermasyarakat pada hakikatnya adalah saling membutuhkan satu dengan yang lain. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan hidup bergotong royong, hidup saling membantu, saling tolong menolong antara sesama manusia. Sehingga beliau menganggap orang yang suka tolong menolong itu termasuk dalam golongannya. Orang yang suka tolong menolong menjadi orang yang diasihi dan menjadi bagian dari golongannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu hadis diterangkan bahwa innal asy'ariyin idza armalu fil ghazwi aw aqalla ta'amu ayalihi bil Madinah jama'u ma kana 'indahum fi thawbin wahid thumma iqtasamuhu bainahum fi ina'in wahid bisawiyah fahum minni wa ana minhum. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sesungguhnya kaum Asy'ari apabila hampir habis persediaan mereka dalam perorangan atau tinggal sedikit makanan keluarga mereka, maka mereka kumpulkan apa-apa yang ada pada mereka pada selembar kain. Kemudian mereka membaginya dalam satu wadah dengan ukuran yang sama di antara mereka. Mereka itulah termasuk golonganku dan aku termasuk golongan mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari. Para pendengar Radio Top FM yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari keterangan-keterangan di atas kita dapat memetik pelajaran bahwa tolong menolong yang dianjurkan mempunyai pengertian dua macam. Pengertian pertama
tolong-menolong yang bersifat material atau tolong-menolong dalam bentuk kebendaan, yaitu dengan mengulurkan bantuan kepada para penderita yang memerlukan bantuan untuk mempertahankan atau meringankan beban hidup mereka, atau memberikan pertolongan dan perlindungan kepada siapa saja yang teraniaya, dan lain sebagainya. Kemudian pengertian yang kedua, tolong-menolong dalam bentuk spiritual, yaitu tolong-menolong untuk berbuat baik dan berbuat ketakwaan. Sedangkan tolong-menolong yang dilarang agama ialah tolong-menolong dalam kemaksiatan, dalam kemungkaran, dalam perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan, seseorang tidak diperbolehkan menjual senjata tajam atau meminjami kepada orang yang sudah diketahui secara pasti bahwa dia akan mempunyai tujuan-tujuan buruk, misalkan untuk berbuat jahat, atau untuk merampok, atau untuk menyakiti orang lain, dan lain sebagainya. Para pendengar radio Top FM, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Sedemikian penting arti gotong royong bagi kita umat Islam, bagi kita manusia, bagi kita anggota masyarakat, sehingga Rasul mengumpamakan masyarakat bagaikan satu tubuh. Beliau gambarkan dalam sabdanya Nabi, "Matsalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mithlul jasad. Idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahari wal huma." Yang artinya perumpamaan orang-orang mukmin di dalam kecintaan mereka, kasih sayang mereka, dan kelembutan mereka bagaikan satu badan. Apabila salah satu di antara anggota badan itu menderita, maka menjalarlah penderitaan itu ke seluruh badan hingga tidak bisa tidur dan merasakan panas. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dengan adanya hadis yang tersebut di atas, mudah-mudahan menjadi pelajaran betapa satu anggota masyarakat, satu anggota muslim, satu anggota perkumpulan kaum muslimin merupakan digambarkan sebagai ibarat satu tubuh yang apabila ada satu anggota tubuh merasakan sakit, maka anggota badan yang lain juga merasakan ikut sakit, merasakan menderita, sebagai bukti adanya hubungan erat, sebagai bukti adanya ikatan yang kuat di antara satu tubuh itu. Akhirnya marilah kita pupuk dan kita suburkan jiwa dan rasa tolong-menolong kepada sesama hamba. Jangan sampai kita melaksanakan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Jangan sampai kita melupakan kebaikan-kebaikan yang bisa ditimbulkan bersama. Jangan lupa kita laksanakan kebaikan-kebaikan secara bersama dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu peribahasa Jawa yang mengatakan, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Jangan sampai, yang artinya adalah kita berbuat sesuatu dengan tulus dan ikhlas, tanpa mengharapkan pujian, tanpa mengharapkan balasan, tanpa mengharapkan apapun dari orang lain. Dan jangan sampai kita menjadi kebalikannya dalam peribahasa tersebut, sepi ing gawe, rame ing pamrih. Kita sibuk mencari penghargaan orang lain,
Kita sibuk mencari penghormatan orang lain. Kita sibuk mencari bantuan orang lain. Sementara kita sendiri tidak mau berbuat sesuatu hal yang manfaat. Kita tidak mau berbuat sesuatu hal yang positif. Kita tidak mau mengerjakan sesuatu yang baik untuk orang lain. Tetapi justru kita yang selalu mengharapkan balasan, mengharapkan kebaikan, mengharapkan pemberian dari orang-orang lain. Sikap-sikap yang semacam ini sungguh tidak terpuji, sungguh tidak baik, sehingga sudah seyogianya kita kembali membuka kesadaran penuh bahwa kita dituntut untuk banyak berbuat kebaikan-kebaikan untuk orang lain, banyak berbuat hal-hal yang manfaat untuk orang lain, karena hal yang demikian juga sudah diberikan landasan oleh baginda Rasul, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Sebaik-baik orang adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Manfaat melalui lisan, manfaat melalui tenaga, manfaat melalui tangan, dan lain sebagainya. Para pendengar Radio Top FM rahimakumullah, kurang lebihnya demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir bukan hanya untuk manfaat untuk para pendengar, tapi juga mudah-mudahan Allah membimbing diri saya, Allah memberikan petunjuk kepada diri saya, Allah memberikan bimbingan agar saya juga mampu melaksanakan dan mengamalkan apa yang telah disampaikan, sehingga jangan sampai saya tergolong orang seperti pepatah Jawa jargoni, hanya bisa mengajar tapi tidak bisa ngelakoni. Mudah-mudahan dijauhkan dari hal-hal yang semacam ini. Kita pada prinsipnya awal adalah menasihatkan untuk diri sendiri, dan semoga nasihat ini akan bermanfaat untuk setiap orang yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Top Mania ceramah agama Islam. Semoga segala ilmu yang didapat hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya robbal alamin.